saya ini tinggal satu kampung yang berdekatan dengan Pak Limson ini, dan kita rentangan usia juga nggak jauh, udah pasti juga situasi kita pada saat juga nggak jauh juga kondisinya. Teman-teman sekalian, dulu oleh karena kemiskinan yang luar biasa pada saat itu, hanya sekedar makan nasi saja itu sudah barang mewah buat kita. Sehingga pada saat itu sebelum kita makan nasi, kita mesti makan singkong dulu. Setelah setengah kenyang, baru ditutup dengan nasi. Begitulah kira-kira kemiskinan kita pada saat itu, kita berjalan di kampung itu, dan itu seringkali juga kita tidak mendapatkan ikan dan lain sebagainya. Kita hanya garam, kadang-kadang ditaruh dengan air panas, taruh garam, taruh asam, udah kita makan itu aja pada saat itu. Tapi yang luar biasa yang luar biasa adalah kita sehat-sehat tuh. Dan kita bisa pindah-pindah kayak gitu kan. Ini secara ilmu nggak masuk ini kan gitu. Vitamin kita nggak cukup kan gitu kan, protein kita nggak cukup dan lain sebagainya. Tapi kok bisa kita pindah? Disitulah hebatnya Tuhan itu gitu. Makanya saya bilang sama kita, saya bilang sama kita, jangan pokoknya tetap percaya sama Tuhan lah. Sesulit apapun keadaanmu sekarang ini, percaya sama Tuhan. Pak Limson ini, karena saya bilang tadi opung saya itu bernenggolan. Jadi ini adalah orang kota bilang matanya hari. Kita harus hormati dia. Beliau ini adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa, dan juga seorang lawyer juga yang luar biasa. Datang ke Jakarta dengan katakanlah perjuangan yang luar biasa, tetapi akhirnya juga mendapatkan kesempatan besar sampai sekarang ini. Yang saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau untuk kita praktekkan dalam hidup kita masing-masing. Karena beliau ini selain jadi lawyer yang berhasil, juga kepala keluarga yang berhasil, bahkan juga pelayan gereja yang cukup berhasil juga kan gitu. Jadi saya kira sangat komplit beliau ini untuk bisa kita ajak berbincang-bincang pada kesempatan ini. Selamat sore Pak Limson. Selamat sore Pak. Saya senang berjumpa dengan Bapak saat ini untuk kita berbincang-bincang mengenai banyak hal mengenai kehidupan, supaya hasil pembicaraan kita bisa menjadi pelajaran pertama tentu buat kita, tapi juga buat para pemirsa kita, supaya mereka juga mendapatkan nilai-nilai yang baik untuk bisa mereka lanjutkan dalam kehidupan dan juga pelayanan mereka. Amin. Mungkin barangkali Pak Limson bisa bercerita bagaimana Bapak sampai ke Jakarta, bisa bawa orang tua ke Jakarta, dan juga punya anak-anak yang sekarang juga berhasil. Saya kira Pak Limson bisa bercerita kepada kita supaya bisa menjadi pelajaran buat kita dan juga bagi pemirsa kita. Silakan Pak Limson. Terima kasih. Jadi kesempatan yang sangat baik buat saya, terhormat saya pada saat ini diwawancarai seorang yang luar biasa. Jadi kita begitulah kehidupan kita tahun-tahun 60-an, 70-an itu memang sangat memprihatinkan. Situasinya semua begitu, tidak ada yang salah. Dan kami dari keluarga yang awalnya, keluarga saya itu keluarga yang cukup berada sebenarnya. Tapi waktu berjalan sampai akhirnya saya SMA itu sudah sangat kesulitan. Sehingga waktu saya tamat SMA mau berangkat sekolah ke Jawa ini, perlu dengan perjuangan. Uang nggak ada. Hanya uang diberikan sama saya 53.000 sama. Lalu kita usahakan bagaimana caranya kita berangkat ke Jakarta. Dengan segala upaya kita di Belawan itu dulu kan. Betul. Cuma tampung masih kan. Betul. Seminggu ya. Betul kan. Wah, jadi kita bagaimana kita mendapatkan uang lah di sana supaya kita bisa naik tampung sampai ke Jakarta ini. Tapi bisa 5 semester nih kalau saya cerita. Wah, luar biasa. Kita mau singkat aja. Saya sampai di Jawa itu tidak ngerti saya mau kemana. Tapi hanya ada kemauan saja, dan dengan berkat dua orang tua itu, kita percaya saja. Dari Tanjung Priok itu saya menuju Cibinong. Tujuannya ke Bandung. Bagaimana kita bisa tanpa bayar bisa sampai. Jadi kita boleh saya katakan mulai dari Medan itu sampai ke Bandung itu
nggak bayar. Wah, luar biasa itu. Makanya kadang-kadang kalau orang tanya, saya bilang, kamu gimana dan cewek? Saya bilang berenang di Selat Sunda. Ya singkat cerita, kita sekolah di Bandung dengan sekolah sendiri. Ya. Biaya sendiri. Ya. Berjuang sendiri. Ya. Saya di kampus itu sebelumnya kita sekolah di sekolah yang disediakan oleh gereja, di mana kita bisa bekerja. Saya kerjain mulai dari cuci WC, gunting rumah, main internet, dibayar. Sehingga kita lebih ringan sekolahnya. Tapi yang membuat saya menjadi satu hal yang luar biasa, setiap mau bayar semesteran itu, kita tarik nafas. Disitulah kadang saya minta, saya ketokin rumah orang, saya lihat rumahnya sudah kusam. Saya bilang, Bu, saya yang ngecat. Oh iya, luar biasa ya. Saya yang ngecat rumahnya. Dari 10 yang kita ketok, tidak satu pun yang buka rumahnya, yang mau menerima kita. Disitulah kembali Tuhan itu luar biasa. Dia apa namanya? Yang ke-11. Ada yang mau buka. Yang ke-11 ada yang mau buka. Ya kan? Bawalah apa yang bisnis coklatnya, kopinya. Kita ngobrolin. Ini luar biasa ini. Disediakan diminum nanti lanjut lagi. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih. Nah, jadi kembali pernah satu kali karena sudah bosan, saya pergi jual buku. Kalimantan. Jual buku tidak naik kapal laut. Kita mau tenggelam tuh di laut Cina Selatan. Wow. Yang luarnya luar biasanya lagi. Cerita sedikit ini. Kita tidak jadi berangkat. Oleh karena kita waktu itu terlambat sampai di Tanjung Priok. Sudah lama. Macet mobil kita. Kita nggak bisa berangkat. Aduh, kita udah tiket udah kita bayar. Itu tahun 82. Tiket itu sudah kita bayar, nggak bisa berangkat. Aduh, desperate, udah kecewa, udah frustrasi, kita bagaimana? Kita tanya, kapan lagi ada berangkat kapal ke sana? Dia bilang masih ada sih 3 hari lagi, tapi kita belum ada uang. Kita kesana mau cari uang, jualan buku. Nah, ada bertiga kita waktu itu. Nah, ternyata kapal, kita dengar kabar, kapal yang tadinya kita mau tumpangi itu, karam. Wow. Jadi cara Tuhan memelihara itu ajaib ya. Di luar pemikiran. Akhirnya 3 hari kemudian kita bisa berangkat tanpa bayar. Karena waktu itu kaptennya itu kita ngomong lagi, tolong boleh dia bilang. Di Pontianak. Kapal itu baru mempermuat barang selama seminggu. Diizinkan kita tinggal di kapal itu. Karena kita tidak ada tempat. Sampai akhirnya sesudah itu, karena dia sudah mau pulang ke Jawa lagi, kita cari ada gereja yang mau menampung kita. Kita tidur di gereja. Luar biasa. Dan di situ kita sukses mendapatkan uang untuk kuliah lagi. Luar biasa. Yang jadi itu tuh sampai di situ ceritanya sangat senang saya. Tapi begitu tamat, datang ke Jakarta, dapat kabar dari kampung. Maaf sakit. Adik-adik gak sekolah lagi. Saya waktu itu sudah mempersiapkan diri untuk pulang lagi ke Amerika, mau ngambil master saya. Kepikiran saya, kalau saya pergi, katakanlah saya hidup saya, bagaimana dengan adik-adik saya? Bagaimana dengan bapak saya? Tidak ada kesempatan buat saya untuk menolong. Akhirnya saya putus. Tahun 83 itu, pertama saya bulan Agustus saya panggil bapak saya dari sini, saya kirim uang 100.000 naik TNS. Ke Jakarta, sampai di Jakarta, aku pikir saya traktir bapak saya ini makan.
Saya bawa makan kayak saya mesti jalan Sabang, restoran Natrabu. Restoran Padang gitu ya. Hebat banget. Iya betul. Tapi ketika makan gitu di situ, dia bilang saya, Limson, makanan ini enak dan saya akan nikmati, tapi hati saya tidak di sini. Kenapa? Mamamu sama Dedi sekarang tidak makan. Wow. Saya bilang sudah. Iya. Makan dulu. Iya. Jadi saya tanya, saya bilang, dulu waktu saya bapak berangkatkan dari kampung, pakai potong ayam. Oh iya. Iya. Biasa dari kampung. Biasa dari kampung. Memberangkatkan orang gitu. Dia berangkat, dia bilang sama saya, pesan saya cuma 2 sama kamu, Limson. Pertama, bahwa kerbau dari Kumbang, tempat kami, melahirkan dari jalannya yang biasa. Tapi kerbau dari, maksudnya Toba sana, melahirkan dari tanduknya. Waktu itu saya nggak ngerti. Oh iya. Kemudian satu lagi dia bilang, selama hidupmu, kamu itu sesungguhnya menulis. Wow. Iya. Sesudah itu di masa hidupmu, kamu akan baca yang kamu tulis itu. 2 itu saja pesan. Iya. Jadi waktu kami makan itu, Iya. saya tanya dia. Mungkin sebelum dijelaskan yang tanya ini dulu, saya mau katakan dulu kepada para pemirsa kita. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah menurut saya mungkin gambaran keseluruhan dari putra-putra Batak yang datang dari kampung. Jadi kalaupun mereka bisa datang ke Jakarta, kuliah di Jakarta itu kebanyakan bukan karena orang tua kaya, tetapi memang satu sisi orang tua sangat ingin anaknya maju, tapi yang kedua adalah memang fighting spirit yang sangat kuat dalam diri si orang-orang Batak ini, karena terusan saja memang kebetulan saya dengan Pak Limson ini tinggal dari satu daerah yang tidak terlalu jauh. Jadi kita mengerti betul pada saat itu betapa sulitnya kehidupan di sana. Jadi kesulitan hidup di sana itulah salah satu faktor pendorong kepada kita bagaimana caranya kita memperbaiki hidup dengan datang ke Jawa ini, kuliah dengan sekuat tenaga, kerja dengan sekuat tenaga, sampai akhirnya kita mendapatkan katakanlah ya perbaikan hidup di sini oleh karena perjuangan kita sendiri juga, tapi yang kedua juga memang karena doa orang tua kita itu supaya kita jadi orang yang berhasil, karena mereka tidak ingin kita katakanlah tetap seperti yang di kampung sana. Makanya pesan saya kepada rekan-rekan generasi muda, tetap berjuang, karena hanya orang-orang yang berjuang dengan sekuat tenaga, tentu disertai doa dan keyakinan kepada Tuhan lah yang akan berhasil katakanlah melewati masalah-masalah hidup yang sangat berat dalam dunia ini. Nah sekarang kita dengarkan tadi arti dari 2 pesan itu. Sesudah dia mau di restoran Natrabu, saya bilang lupakan begitu Bapak. Sekarang dulu ada pesan Bapak kepada saya 2. Sampai saat ini saya ingat, tapi saya tidak mengerti artinya. Apa maksudnya Bapak mengatakan bahwa kerbaunya orang tua orang Kumbang melahirkan dari tanduknya, kerbaunya orang Rambe sana, kampung kita melahirkan dari jalan yang biasa. Dia bilang sama saya, begini, kalau orang tua sana, orang Kumbang sana dulu, mereka itu daerahnya tandus. Saya tidak ada yang saya tidak tahu itu dia, karena itu jalan-jalan saya. Banyak teman saya di sini. Mereka itu menggunakan otaknya. Tidak ada orang tua yang mengalah. Mereka itu fighting spiritnya luar biasa dia. Dia tanam nggak tumbuh. Betul. Tandus. Betul ya. Dia pakai ini dia bilang. Sehingga ya penamu ini katanya dia bilang, penamu ini inilah tanduknya kerbaunya orang tua orang.
sekali dia teken 500 kerbau. Kalau orang kampung biasa ya. Kalau orang kampung kita dia bilang kerbaunya 3, dijaga-jaga kerbaunya, anaknya nggak bukan dijual kerbaunya sekolahin anaknya, tunggu melahirkanlah 1 tahun itu pun kecil mati, nggak bisa berkembang. Jadi sekarang dia bilang kamu sudah di Jakarta ini, kerbaumu itu melahirkan dari tanduk, dari penamu itu. Wah, luar biasa. Iya. Saya tanya yang satu lagi apa maksudnya? Iya kan? Iya. Menulis. Dia bilang, ingatlah selama hidupmu, kamu itu menuliskan pengalaman hidupmu, kelakuanmu kepada orang lain, kepada sesama dalam pekerjaan. Dan kamu akan baca itu kalau kau diberkati Tuhan. Kalau kau tidak diberkati Tuhan, kau mati cepat, kau tidak baca itu. Jadi berdoa kau supaya kamu hidupnya panjang, lakukan yang baik supaya kamu baca itu yang baik-baik. Wah, sebuah filosofis yang luar biasa dalam lakukan itu. Ini ada sekolahnya. Iya. Memang itu yang saya juga lihat sebetulnya dalam diri orang-orang tua kita dulu. Jadi bahwa walaupun mereka secara pendidikan formal tidak ada katakanlah begitu, tapi sebetulnya mereka punya hikmat yang sangat tinggi dalam mengarahkan dan menasihati anak-anak. Saya kira mungkin itu yang kembali nilai-nilai itu yang kembali menurut saya sih harus digali oleh orang-orang sekarang, karena sekarang ini kan kita terlalu textbook thinking sebetulnya sekarang. Akhirnya kurang mendengar suara batin, suara hati, hikmat Tuhan, karena sudah terlalu fokus kepada textbook thinking itu. Karena menurut saya sih ada banyak hikmat-hikmat yang bisa didapatkan seperti itu, bukan karena pendidikan, tapi juga hidup mengajarkan kepada kita kedekatan kepada Tuhan, mengajarkan kepada kita hal-hal yang katakanlah praktis yang bisa dikerjakan dalam kehidupan ini begitu. Saya rasa sih itu yang kita lihat dari situ. Silakan lanjutkan Pak. Nah, jadi ketika melihat ayah saya begitu, dia menceritakan, timbul pikiran saya, kalau saya pergi tinggalkan orang ini, saya putuskan. Kalau begitu Pak, saya bilang, Bapak, saya carikanlah tempat untuk usaha kecil-kecilan di pinggir jalan Kemayoran. Oh, luar biasa ya. Tambal ban. Iya. Kemayoran Gempol ini. Iya. Saya tinggalkan dia. Saya bilang, Bapak, saya akan pulang ke kampung. Karena dia udah cerita sama saya, rumah kita udah disegel BNI 46 karena utang. Iya. Aku bangga ini punya utang orang tua saya. Karena akhirnya kita selesaikan. Disegel gudang tempat karena dia tadinya ada usaha kan. Disegel juga. Sudah bawa ke saya pulang. Jadi saya pulang. Sampai saya di kampung, aku lihatlah ibu saya sakit-sakit. 2 adik saya yang terakhir itu aku nggak tahu lahir, ya kan? Saya lihat begitu keadaannya. Tapi saya bilang, berdoa saya. Ada 1 hari saya di kampung. Saya bilang, Tuhan, pasti ada tujuan saya hidup engkau. Berkatmu sudah ada sama saya. Saya belum lihat. Semalam itu juga Pak Pendeta saya bilang sama mama saya, Mama, adik-adik, semua berangkat ke Jakarta nanti bulan Desember. Kenapa tidak saat dengan ada uang? Iya. Yang penting sudah mengatakan perkataan iman dulu. Iman dulu. Saya bilang sama adik saya yang baru waktu itu masih SMA, kelas 3 SMA, belum tamat. Kamu bisa nggak di sini cari uang untuk kolahmu sendiri? Kalau untuk makan sawah, jual hasilnya. Siapa? Yang penting bawa mama adik-adik sana, nanti saya nyusul. Oke, kamu siapa? Masih ada SD kelas 6. Kamu ikut, bisa kamu turut sama abang? Siapa? Pokoknya kita siap dulu. Oke. Pulang sih. Tapi sebelum saya pulang, pergi ke bank dulu. Pendeta. BNI 46. Karena ketika saya sampai di rumah, segel itu kan nggak berani orang lain. Betul. Aku ambil aku gulung. Pergi lagi saya ke pasar, segel yang tempat usaha bapak saya itu, saya ambil juga, saya gulung.
saya pergi ke Baligi Oh. karena hutang kami di sana. Oh iya. BNI Empat Baligi. Oh. Gue datang sana, saya bawa ini gulungan. Oh. Saya bilang, ketemu di pimpinan cabang di situ. Pak, saya bilang mohon maaf, ini saya putranya Mama Nathan Menggolan. Segel yang Bapak buat di rumah kami, saya gulung. Saya serahkan kembali. Tolong rekening ini, hutang ini dipindahkan ke Jakarta. Saya harus bikin pernyataan mengambil alih hutang orang tua saya. Jadi saya mewarisi hutang orang tua. Wow, luar biasa ya. Jadi ini bukan mewarisi harta, mewarisi hutang. Mewarisi hutang saya. Teken, pindahin ke Jakarta, ke kota itu. Iya. BNI Batang Kota. Pindah ke kota. Wow. Dikasih saya alamat, kan saya ngasih alamat kantor saya kan. Dah, saya teken. Cicil. Sesungguhnya cicilan saya sebulan lebih besar dari gaji saya sebulan. Itulah fakta. Iya. Tapi dengan berkat Tuhan Betul. dalam bulan Desember saya bawa orang tua saya ke sini, sekolah tidak ada yang tidak sekolah. Sekolah. Itulah fase kehidupan kami sampai di sini, sampai hari ini. Dan saya bangga bisa selesaikan itu semua itu karena berkat Tuhan. Iya. Itulah latar belakangnya. Jadi baik, sebelum dilanjutkan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini menurut saya yang kita lihat bahwa memang niat baik dan keyakinan akan kekuatan Tuhan itu akan membuat kita mengerjakan hal-hal di luar kemampuan kita. Saya kira itu yang kita lihat dalam diri Pak Limson, bagaimana beliau punya kerinduan untuk katakanlah menolong orang tua dalam menyelesaikan persoalannya, sehingga tadi disebutkan sampai cicilan ke banknya melebihi gaji tiap bulan, tapi faktanya kan bisa selesai. Nah, jadi menurut saya dari sinilah kita belajar bahwa sebetulnya kita tidak fokus pada masalah kita sebetulnya yang utamanya. Kita harus fokus kepada Tuhan kita yang besar, yang luar biasa. Yang penting nomor satu, kita kerjakan sekuat tenaga apa yang bisa kita kerjakan. Kita yakin sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, maka seberat apapun masalah itu pasti akan kita selesaikan. Makanya dengan para pemirsa sekalian. Jadi kalau sekarang engkau mungkin menghadapi masalah-masalah yang sangat berat dalam menyikapi hidup di tengah-tengah pandemi ini, jangan fokus pada masalah itu. Fokus kepada Tuhan yang sanggup mengerjakan perkara besar bagimu. Dan yang kedua, kerjakan semaksimal mungkin apa yang bisa kau kerjakan. Pasti percayalah, pasti akan Tuhan selesaikan itu, sehingga kita akhirnya nanti akan ada suara kemenangan. Suara kemenangan seperti yang Pak Limson tadi katakan tuh, akhirnya toh terselesaikan juga hutang-hutang itu dan bisa membangun kehidupan yang baru yang lebih katakanlah lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gitu kira-kira. Silakan lanjutkan Pak. Ini luar biasa ini. Jadi memang dari sejak saat itu saya berpikir dalam kesulitan ini saya harus membangun satu peradaban yang baru. New civilization. Iya. Karena kalau di sana kan udah deadlock. Betul. Berarti ini sudah di dasar laut kita. Betul, iya. Nggak bisa kemana-mana. Betul. Harus bangkit. Betul, iya. Jadi peradaban yang baru. Jadi kalau orang lain merasa yang sekarang ini peradaban gue biasa-biasa saja, kalau saya peradaban yang luar biasa. Karena kalau di Google kampung saya, di Google sekarang ketemunya pohon. Bukan rumah, bukan kota. Pohon. Jadi di sini mulai kita menghadapi masalah. Struggle. It's not easy. Di Jakarta segitu banyak orang harus makan, pekerjaannya dengan segala keterbatasan. Tapi kan saya harus menikah juga. Itu pun akan menjadi masalah. Betul. Tadi kan. Dan ini hal yang menarik rekan-rekan sekalian. Saya mengetahui keluarga Pak Limson adalah keluarga yang cukup berhasil. Anak beliau ada yang jadi dokter dan lain sebagainya. Menurut saya sih itu hal yang luar biasa. Apalagi tadi dasarnya kan perjuangan yang hebat seperti itu kan. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana Pak Limson ini memulai keluarga dan juga membangun keluarga, bahkan juga membesarkan anak-anak sehingga menjadi keluarga yang berhasil dan katakanlah
seperti yang sekarang ini. Mungkin Pak Yusuf bisa menceritakan kepada kita bagaimana membangun keluarga gitu. Jadi Apalagi tadi kan ada beban untuk menyekolahkan adik-adik dan lain sebagainya kan gitu kan. Iya. Karena tidak mudah juga menemukan katakanlah istri yang rela berbagi dengan katakanlah adik-adik kita, kan tidak mudah juga itu kalau tidak ditata dengan baik itu bisa jadi sumber konflik itu. Dan banyak yang bermasalah itu karena bisa katakanlah istri berkata, kau cuma perhatikan keluargamu saja. Nah di situ kan perlu katakanlah kecerdasan untuk berkomunikasi sehingga istri kita bisa menerima kenyataan bahwa paling misalnya laki-laki paling tua. Di orang Batak itu kan di orang Batak itu laki-laki paling tua itu adalah istilah kata ini pemikul tanggung jawab apa. Itulah saya juga kan laki-laki paling tua gitu kan. Jadi kita mesti katakanlah memikul tanggung jawab untuk adik-adik kita, sementara sisi lain kita mesti berkeluarga juga. Nah kalau istri kita tidak diberi pengertian, ini kan bisa jadi sumber konflik juga ini. Itu apa? Kalau sudah diterangkan kepada kita bagaimana Pak Limson bisa mengatur sedemikian rupa itu. Jadi begini, ya kalau dibilang sukses relatif lah, masing-masing sukses. Tapi kalau saya bisa sampai pada titik sekarang ini hal yang sangat luar biasa. Karena kita dari minus. Iya, betul. Tapi persoalannya begini. Pada waktu itu saya masih relatif sangat muda. Iya. Umur saya waktu itu 23 tahun. Kejadian ini semua sampai kami pindah ke Jawa. 23 tahun. Wow. Di situ saya berpikir kalau saya mengurus ini semua, ini nggak kelar-kelar. Jadi saya pikir saya harus punya konsep hidup. Jadi konsep hidup saya itu pada saat saya temukannya begini. Saya kan suka juga baca Alkitab. Walaupun tidak untuk amat lah. Saya suka baca firman Tuhan. Di situ saya temukan Raja Daud mengatakan umur manusia itu 70 tahun. Sesudah itu hasilnya adalah penderitaan. Jadi aku pikir, Tuhan, kalau kau izinkan aku boleh meminta 75 tahun. Sekarang sudah 61 tahun, Pak. Wow. Jadi pada saat itu, kalau 75 tahun, jadi tentu saya harus jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga mata, tidak sembarangan. Jadi berhaklah saya minta 75 tahun. Jadi 75 tahun saya ditinggal. Anggaplah saya mulai dari akhir. 75 tahun harus kontrak. Jadi 25 tahun yang terakhir aku pengen menikmati lah. Karena saya sadar tidak bisa menikmati saya sekarang. Karena saya menghadapi masalah besar. Bolehlah saya menikmati dengan istri saya. Kemudian 25 tahun yang kedua ke depan, disitulah saya harus berkarya, mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak. Saya harapkan pada umur 50 tahun atau 50-an tahun, saya sudah selesai sekolah anak. Oleh sebab itu saya harus menikah. Paling lambat umur 25 tahun. Oh iya. Gitu. Wah, luar biasa. 25 tahun yang pertama itu, disitulah saya sekolah, sekolah dan sebagainya. Dan harus mengakhiri itu. Kalau nggak nanti telak di sini semua. Bisa anak saya menjadi beban kepada orang lain, komunitas, kepada murid dan sebagainya. Keluarga. Jadi, kalau begitu, paling lambat umur 25 tahun saya harus menikah. Wow. Tapi nggak punya pacar. Untuk kuliah kita nggak mau traktir cewek nggak bisa. Jadi saya nggak ada pacar. Saya cari pacar di mana? Kan gitu. Singkat cerita, ketemulah melihat seorang wanita cantik. Aku cari tahu di mana tempat tinggalnya. Aku foto sedikit. Di mana tempat tinggalnya? Karena pemikiran saya begini, aku harus cari wanita yang cantik, harus setia juga. Iya betul. Harus bisa menerima keluarga saya. Betul. Jadi aku harus teliti. Betul. Tapi harus cepat. Betul. Gak boleh lama-lama. Iya. Target 25 tahun tadi. Betul. Jadi aku cari ketemu ya seorang wanita yang cantik kan gitu kan. Aku cari, rupanya rumahnya di daerah Menteng situ. Kan gitu kan. Iya. Jadi, ini dia. Gitu. Saya cari tempat
kos yang dekat di situ. Oh, saya pikir kalau nanti ada yang cari dia, saya bilang kita sudah ada pacaran. Saya cari tempat, dapat tempat kosnya. Cuman sekitar 5 rumah. Mulai saya bikinlah cerita, bikinlah sesuatu. Saya kumpulin anak-anak muda di situ. Ya, kita bikin tahunan. Karena aku udah lihat ketika ada acara-acara 17, menari dia. Menari burung merah. Ya. Masuk saya ke Karang Taruna, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke lingkungan mereka? Kan gitu. Masuklah ke situ. Udah masuk di situ. Link. Saya pikir sudah nggak boleh dilepasin. Udah ada di sini. Iya kan? Cuma ada persoalan. Persoalannya kami beda keyakinan. Jadi beda latar belakang. Beda kayak status ekonomi. Beda keyakinan. Beda rasa, beda semua. Aku pikir luar biasa. Bagaimana caranya ini? Kan gitu kan? Jadi, tapi nggak boleh lagi lepas. Ya kan? Aku berdoa kepada Tuhan, gimana caranya? Pada itu kan simpel saja, pikiran kita nggak panjang. Pokoknya kamu harus jadi istri saya, apapun caranya, tapi harus menang. Kan begitu kan? Jangan sampai kalah kan? Cuma di sini saya nggak mungkin saya sangat terbuka sekali. Jadi pada waktu itu saya yakin sebenarnya istri saya nggak cinta sama saya, Pak Pendeta. Nggak cinta dia sama saya. Tapi aku tes. Saya bawa dia satu kali pulang dari kuliah. Karena dia bisa kuliah waktu itu. Pulang dari kuliah, saya bawa dia kan waktu itu saya sudah ada kendaraan. Aku bawa pulang. Bukan kendaraan saya. Aku pinjam kendaraan orang. Pulang lewat kendaraan gempok. Saya bilang saya punya tempat di sini. Itu bapak saya. Itu tempat bengkel saya. Dia turun. Salaman, kenalan. Aku pikir dia tidak mau. Melihat kayak tadi. Aku pikir dia tidak mau. Tapi aku pikir kalaupun kamu tidak mau, supaya saya tahu bagaimana caranya membuat kamu supaya mau. Gitu. Ternyata sudah selesai dari situ kan cuma 3 meter, nggak sampai 3 meter, 3 meter kali berapa gitu. Di situ semua di situ tidur, di situ semua kan. Dia bilang kasihan sekali ya mereka di situ. Itulah fakta kehidupanku. Ke jalan, saya lihat dia ada rasa seperti, bukan rasa kasihan, ada rasa kagum melihat saya pada saat itu. Bisa kita lihat perasaannya ada tidak? Akhirnya waktu berjalan, sesudah itu saya bilang sama dia, nggak panjang, saya nggak ngerti rayu Pak Pendeta. Aku langsung bilang saya mau kau jadi istri saya. Dan saya harap kamu menolak, saya bilang. Sehingga aku tahu bagaimana caranya supaya kamu mau. Kayak saya seperti itu. Tapi dia bilang, dia bilang waktu itu, saya justru kagum melihat kamu. Jadi, tapi timbul masalah. Keluarganya kan nggak setuju, nggak suka melihat saya. Sampai fisik, saya pukul. Tapi buat saya bukan itu persoalan. Persoalannya kamu jadi istri saya, bukan persoalannya mau berantem gitu. Jadi cinta saya ini menutupi kesalahan orang itu. Nggak penting itu buat saya. Ini yang penting. Small thing. Tapi kejadian itu membuat dia semakin cinta sama saya. Saya gunakan itu kesempatan. Sampai akhirnya kami diberkati. Berkati kami. Jadi tidak simpel. Ya kan? Nah, tetapi ada satu pertanyaan dia, Pak Pendeta. Sebelum dia menikah saya, dan saya mau bagi ini.
kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ada manfaat. Nah, mungkin sebelum diwagini, teman-teman, saya mau sampaikan kepada kita bahwa memang dalam membangun keluarga yang kuat itu, pertama harus diawali dengan keterbukaan. Ya. Seperti Pak Limson tadi mengatakan bahwa setelah beliau berhubungan dengan calon istrinya pada saat itu, langsung dibawa ke Kemayoran di bengkel orang tua yang katakanlah sangat sederhana. Orang seringkali sebetulnya kenapa kemudian keluarga bermasalah kemudian hari, karena kita seringkali tidak menunjukkan titik lemah kita, sehingga calon istri kita, calon suami kita katakanlah menikah dengan kita dengan sebuah ekspektasi sebetulnya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kan gitu kan, nanti ketika menikah dia kecewa dan berkata, saya pikir gak begini. Tapi sekarang dengan tunjukannya katakanlah seperti ini, justru menurut saya sih bagi para wanita yang betul-betul serius pada umumnya, mereka sangat menghormati keterbukaan kita apa adanya, sehingga dia juga menghitung dirinya, saya sanggup gak menghadapi situasi seperti ini. Saya juga seringkali dalam konseling pernikahan itu, seringkali pertanyaan saya kepada mempelayan lah, saya bilang begini, kamu sudah tahu belum kejelekan paling jelek dari calon suamimu ini? Lalu kalau dia bilang saya sudah tahu, saya akan bilang begini, kamu sanggup gak menerima itu? Karena mungkin nanti setelah menikah akan muncul lagi yang lebih jelek dari situ. Kalau sekarang saja kamu tidak sanggup menerima kekurangannya, jangan harap kau bisa nanti menerima yang lebih jelek lagi. Agar seringkali kan sebetulnya kan orang di situ sumber kekecewaan di kemudian hari itu, karena katakanlah misalnya harapan yang terlalu tinggi, jadi dia tidak menikah dengan orangnya, menikah dengan harapan. Gitu kan, dia tidak menikah dengan orangnya, menikah dengan harapan. Kan gitu kan, harapannya nggak ketemu, ketika harapan yang ketemu kecewa kan, sebetulnya kecewa itu adalah karena harapan yang tidak terpenuhi. Jadi makanya saya kira sih ini salah satu pelajaran yang penting ke rekan-rekan sekalian, khususnya rekan-rekan yang akan menentukan dengan siapa akan menikah, mendingan terbuka apa adanya. Artinya gini, jauh lebih mudah mengatasi sekarang dia tidak bisa menerima kenyataan itu daripada nanti katakanlah sudah menikah hanya nggak bisa terima atau akan bercerai. Jauh lebih mudah sekarang ini. Jadi mungkin menurut saya itu salah satu yang penting. Yang kedua tentu adalah tadi komunikasi. Apapun harus dikomunikasikan. Sehingga dengan demikian masing-masing pihak itu katakanlah bisa melihat kita sanggup nggak katakanlah menjalani ini. Atau kalau katakanlah berat, ya sekarang diskusikan bagaimana menangani hal-hal yang berat itu, sehingga dengan begitu bisa bisa menyelesaikan. Apalagi seperti yang tadi disampaikan tadi, ini kan menikah dengan dua pribadi yang amat sangat berbeda. Ini butuh percakapan yang sangat mendalam sehingga siap menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Begitu kira-kira rekan-rekan. Silakan lanjutkan Pak. Menarik sekali. Dia tahu dia nggak cinta sama saya. Dia nggak cinta sama saya. Tapi aku pikir memang kamu nggak perlu cinta sama saya. Saja aja cinta. Udah cukup gitu. Jadi waktu memang cinta tidak segala-galanya. Sebetulnya dalam berkeluarga menurut saya sih jauh lebih penting saling kesepahaman dari cinta itu. Betul. Kan gitu sebetulnya. Orang seringkali kalau mendewakan cinta kan gitu kan. Padahal sebetulnya menurut saya sih bukan itu. Saling kesepahaman, komunikasi yang baik itu jauh lebih kuat untuk katakanlah dasar dari sebuah keluarga itu daripada sekedar cinta. Betul. Apalagi cinta yang kemudian hanya sekedar perasaan suka tidak suka kan gitu. Dangkal dangkal itu. Kalau saling kesepahaman ini jauh lebih mendalam dan jauh lebih strategis. Jadi waktu saya bilang bahwa saya tidak mengharapkan kamu mencintai saya, tapi saya sangat mencintai kamu. Dan saya berharap kamu menjadi istri saya. Dia tanya, tapi kita banyak perbedaan. Kamu itu berbeda agama dengan saya. Kamu berbeda budaya dan sebagainya. Saya bilang saya tahu. Tapi cinta saya mengalahkan itu semua. Saya bilang,
Dia tanya saya, itu waktu itu istri saya sekarang ini waktu itu baru 21 tahun. Wow. Dan saya waktu itu baru hampir 24 tahun. Wah, masih sangat muda tapi sudah sangat dewasa ya. Tapi begitulah, karena ini dipaksa. Iya. Dan target saya 25 tahun, menginjak 25 tahun, I turn 25 harus menikah. Kan begitu. Jadi terdesak sebenarnya. Dia tanya saya, Bang, apa konsep kamu mau berkeluarga? Oh, saya bisa jawab. Wah, luar biasa itu. Saya tahu. Iya, luar biasa. Apa konsep mau berkeluarga? Saya bilang berikan saya waktu seminggu. Minggu depannya saya temui dia. Saya bilang topik kita hari ini adalah konsep saya berkeluarga. Wah. Udah pengen segera menikah. Dan dalam 1 minggu itu aku udah berdoa, udah tahajud, saya minta petunjuk apa yang harus saya sampaikan. Kan gitu. Ya, jadi saya bilang sama dia begini, dia diam dengerin. Dia bilang begini, kalau kita menikah nanti umurmu 21 tahun, umur saya mau 25 tahun, anggap 25 tahun. Konsep saya begini, konsep saya kepada diri saya dulu, saya adalah pertama, bahwa kalau kita menikah dalam umur 21 tahun, maka sampai umurmu 21 tahun ditambah 21 tahun ke depan, berarti sampai umurmu 42 tahun. Saya tidak akan pernah malas, tidak akan pernah mengharapkan apapun dari kamu, tidak akan pernah mau meminta kamu menjadi ikut agama saya, tidak akan pernah mau menyalahkan, tidak akan pernah mengharapkan apapun dari kamu. Wow, luar biasa ini. Sampai umur 42 tahun. Ya. Yang ada dari saya hanya mencintai kamu. Itu dari saya. Terhadap diri saya dulu saja. Ya. Nah, terhadap kamu saja. Terhadap kamu adalah saya hanya berharap bahwa kamu akan memahami semua rasa cinta saya kepada kamu. Itu saja. Tidak ada lain. Dan saya berjanji, saya bilang, bukan kepada kamu janji saya, kepada Tuhanku saya bilang, bahwa saya tidak akan pernah mau selingkuh atau mau menikah lagi jadi dua atau menceraikan kamu. No, itu janji saya. Itulah konsep saya kepada diri saya, kepada diri kamu. Kan? Terus sekarang saya tanya kamu, ya, aku tidak tanya konsep. Kapan kita menikah? Kapan kita menikah? Dia bilang, emang kamu sudah yakin saya mau sama kamu? Saya bilang tidak perlu kau mencintai saya. Tetapi yang kamu tanya konsep pernikahan, saya sudah berikan. Artinya ketika kamu mengharapkan konsep dari saya sampaikan konsepmu, selesai itu. Dan yang lebih dari itu. Sekarang kamu jawab. Dia bilang saya mau menikah. Wow. Jadi di situ kan luar biasa perasaan saya. Ya. Dan ketika dia sudah ngomong gitu, ya, kalau begitu saya udah boleh cium ini orang. Jadi kan sampai saat itu kan saya, tapi karena rasa cinta saya, waktu itu saya ajak dia kita nonton film. Dia semua 21. Wow. Waktu itu aku nggak nonton, ya kan? Aku hanya menikmati kebersamaan. Iya. Dan saya cium di situ tanpa cinta. Iya. Jadi itu sampai akhirnya kami menikah. Banyak masalah. Iya. Banyak sekali masalah. Iya. Satu kali kan waktu menikah kami kan jam 9 malam selesai pesta. Saya langsung bawa istri saya ke rumah kontrakan. Iya. Kita nggak masak. Iya. Kan di warung Padang. Tapi seminggu berikutnya biasa mama saya datang ke tempat kontrakan kita, kos sebenarnya kos.
Nah istri saya ini kan nggak pernah diajari maminya masak. Orang pulang kuliah disuapin makan. Ya. Masih begitu. Nah ini menjadi suatu persoalan. Ketika mama saya datang, istri saya ini berusaha untuk memasak. Tapi kami tidak punya peralatan masak. Cuma ada penggorengan di sini. Masak tadi di penggorengan itu. Ini masalah-masalah keluarga. Masak di penggorengan itu mentah. Mama saya datang ke belakang. Dia ambil cuak nasi itu mentah, marah. Karena memang dia dari kampung. Iya. Sampai di sini, marah dia begitu kamu perlakukan suamimu, apa semua begitu kan gitu. Saya lihatlah pulang saya kerja dari kantor, saya lihatlah istri saya di depan, istri saya di kamar. Sebenarnya bukan kamar, cuma disekat dengan hordeng. Iya. Kos-kosannya dia di situ nangis. Mama saya duduk di depan, mukanya marah-marah. Saya lihat dua wanita yang masing-masing sangat saya cintai mempunyai situasi seperti ini. Saya tanya istri saya, kenapa kamu? Dia cerita lainnya semua. Aku nggak tahu masak, Jadi ditendang itu gorengan, marah-marah sama saya. Jadi begini lah, biarlah aku naik taksi dulu pulang ke rumah ini. Kamu di sini besok pulang dari kerja, kamu jemput saya, biar aku tenang dulu sedikit. Jadi saya bilang no, tidak bisa. Saya tarik dia, saya bawa ke depan, ketemu ibu saya, mama duduk di sini, aku di tengah. Saya tanya, kenapa kalian berdua sepertinya marah? Jadi di way I solve the problem. Iya. Kenapa kalian? Mama saya bilang, masa dia masak nasi mentah, nggak tahu masak ini segala macam, nggak diajarin sama orang tuanya. Karena nilai-nilai dari kampus. Iya. Jadi nggak tahu. Oke. Terus dia bilang, tapi mah katanya, saya memang belum pernah masak. Saya masih sekolah, masih kuliah, nggak pernah saya masak. Jadi oke. Saya bilang sama kamu sabar, dia bilang mama saya. Saya bilang begini, saya ngerti yang mama maksudkan, dan itu karena kecintaan mama sama saya. Mama maunya istri saya itu pintar masak, pintar martutu, memahami tata krama orang banyak, pintar kalau perlu ke ladang, pintar mengambil hati mertuanya, pintar mengurus, pintar segala. Tetapi yang saya butuhkan tidak yang seperti itu. Iya. Yang saya butuhkan adalah seperti ini. Kalau mama, dia keinginan mama itu yang harus saya ikuti, maka istri saya perlu 12 orang. Saya nggak mau. Saya mau satu istri. Inilah. Sebab itu kalau mama sayang sama saya, ajarilah istri saya ini supaya dia bisa masak. Besok kita pergi ke pasar minggu untuk beli peralatan. Besok saya nggak kerja. Itu yang saya lakukan. Iya. Wow. Jadi besoknya malam itu kita tidur. Besok saya bilang ayo ke pasar minggu. Karena kebetulan di Kalibata bos ya. Pergi itu ke pasar minggu. Iya. Belanja kok. Apa itu waktu itu tempat masak nasi segala macam. Sekarang belanja. Saya bilang masih saya catat apa yang mau dibeli, bumbu apa. Dia bikin nasi. Saya bikin nasi. Jadi istri saya itu sekarang bikin nasi. Wah. Nah, jadi sebelum dilanjutkan rekan-rekan sekalian, jadi saya mau sampaikan kepada kita, ini adalah gambaran dari sebuah pernikahan yang berbeda budaya, berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Artinya adalah begini, hal seperti ini adalah sesuatu menurut saya sih akan terjadi ketika kita menikah dengan budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda.
di situ membutuhkan komunikasi yang lebih intens supaya dengan demikian katakanlah perbedaan bisa terpecahkan sehingga keluarga bisa utuh. Saya kira poin yang sini adalah penting, perlu keberanian untuk pertama memahami perbedaan, menjelaskan perbedaan dan memecahkan perbedaan itu, dan mau menyesuaikan diri dengan goal yang harus dicapai dalam keluarga itu. Saya kira ini adalah poin yang sangat penting saya kira dalam rangka kita membangun keluarga yang katakanlah keluarga yang bahagia, keluarga yang kuat, keluarga yang langgeng ke depan. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah beranggapan bahwa berkeluarga itu mudah, nggak mudah. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, ada banyak hal yang perlu diperjuangkan supaya akhirnya tercapailah sebuah keluarga yang katakanlah yang diidamkan, bahkan begitu. Lanjut Pak, jadi setelah pergi beli alat-alat masak dan lain sebagainya, akhirnya istri dari jago masak asik itu ada luar biasa itu. Dia cari, dia catat. Ini dia buat bikin Anda 5 luar solid mereka. Ya, luar biasa. Jadi ini luar biasa sampai akhirnya istri saya ini ketika mama saya itu sakit, ini mohon maaf seperti bayangannya kurang baik, sampai istri saya itu akhirnya bisa mencemoki kotorannya di rumah sakit. Dengan tangannya. Itu sudah selesai. Jadi puji Tuhan. Tapi bukan kita tidak melalui itu dengan sesuatu yang sederhana. Betul. Waktu berjalan, saya komitmen saya itu 21 tahun. Tidak akan pernah marahin dia. Jadi kadang kalau saya pergi ke gereja, istri saya kan nggak mau ikut. Karena buat dia itu sesuatu yang merasa berdosa dia. Jadi dia nggak ikut. Aku pikir sampai gereja orang-orang tanya mana istri, mana ibu, mana kan gitu kan. Betul. Tapi aku sudah berjanji, aku nggak pernah meminta. Mau bagaimana pun, karena tidak ada orang yang mau dipaksa. Betul. Nggak ada. Betul. Nah, jadi yang aku lakukan begini, saya harus mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu kan teori saya. Pelaksanaannya kan harus ada. Betul. Jadi pelaksanaannya. Betul. Kalau kami tidur, tidur, aku tahu dia masih bangun. Aku berteduh sampai tempat tidur, berdoa. Dan doa saya nggak diam. Aku doa kencang-kencang. Supaya dengar. Saya bilang, Tuhan, saya sangat mencintai dia. Aku nggak mau dia berpisah-pisah. Tolong Tuhan. Aku nggak ada artinya tanpa dia. Dan Tuhan sudah tunjuk dia menjadi istri. Itu loh doa saya. Tiap malam dia dengar. Ternyata malam berubah sendiri dia. Wah, luar biasa. Agak lama. 5 tahun saja. Dan ini penginjilan dengan gaya lain. Menginjili dengan apa namanya, dengan gaya hidup kan, kan gitu kan. Kadang-kadang kan kita katakanlah menginjili orang kan dengan kita berteori bla bla dan lain sebagainya. Menurut saya jauh lebih kuat dengan menunjukkan keteladanan kan gitu kan. Menunjukkan keteladanan dalam pengertian juga kan kerinduan kita sampaikan kepada Tuhan, dan juga dia melihat ketulusan kita mencintai dia. Menurut saya itu adalah sebuah daya dorong yang sangat kuat yang akhirnya membuat dia dengan sukarela ikut Tuhan kan gitu. Wah, terbiasa ini. Kadang-kadang kita kan ada keyakinan kita kan. Penghasilan kita itu 10% kan kita harus serahkan pada Tuhan. Betul. Ini kan persoalan besar. Betul. Tapi saya tidak paksa dia. Aku kasih tahu. Inilah penghasilan saya bulan ini. Saya serahin semua. Saya hanya memerlukan yang pertama 10% kasih ke gereja. Boleh nggak? Kan begitu kan? Kalau dia bilang nggak boleh, saya nggak kasih. Saya nggak kasih. Kalau dia bilang nggak boleh, saya udah berdoa. Akhirnya dia bilang, ya boleh. Dia ngomong, sudah jawab, silakan kasih. Wah, luar biasa.
saya terus ya. jalan, tapi dia nggak ikut. Oh. Lama-lama sekarang ini istri saya itu akan menghitung persepuluhannya dari bahkan kalau ada uang ketemu di jalan. Luar biasa ya, luar biasa. Itu dia. Luar biasa. Jadi nilai-nilai hidup dia Ya, menurut saya sekarang ini bahkan saya belajar. ya. Istri saya itu pembaca firman Tuhan yang sangat tekun. Wow. Sekarang Iya. tiap malam kadang saya tidur dia bangun dia baca. Itulah yang saya rasakan. Ya kan? Dan dia sangat mendukung. Dan 2 minggu lalu kan dia sakit COVID. Untuk rasanya pasti. Untuk rasanya. Waktu saya antar dia ke rumah sakit masih berjalan. Jalan. Tapi ketika sudah di rumah sakit masuk kan sudah nggak bisa lagi. Hanya melalui video call. video call. Jadi waktu saya antarkan ini saya lihat dia jalan dari belakang, aku masih tungguin dia sampai jalan ini. Di situ saya udah melihat saya masih bisa lihat istri saya. Karena COVID ini. Ya. Masih bisa lihat istri saya. Pulang saya ke rumah itu saya tidur itu saya video call itu istri saya. Minimum 3 kali sehari. 1 kali itu saya call dia. Ngomong pun udah susah. Apa namanya dia punya lidah ini sudah bisa bergerak. Sudah. Aduh. Tuhan. Runtuh rasa. Ya, runtuh rasa. Saya bilang kamu harus kuat. Saya nggak boleh kehilangan. Dia bilang ya. Tetap berdoa untuk saya. Akhirnya recovery. Gitu. Itulah ya singkatnya seperti itulah. Wah, luar biasa. Jadi ya berkat-berkat Tuhan. Ya. Dan kalau kami di rumah kan, aku boleh saya katakan karena kita kesibukan banyak. Yang pendidikan anak saya itu istri saya, bukan saya. Bukan. Jadi kita kerjaan saya. Dan puji Tuhan semua tertata. Kira-kira begitu kan ya? Wah, luar biasa nih. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah beberapa hal sekira kita belajar bagaimana membangun keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia itu ya dengan katakanlah ada keterbukaan, ada saling penghargaan, sehingga betul-betul istri kita juga merasa dihargai, dilibatkan dalam pembangunan keluarga kita, sehingga dia juga akan meningkatkan katakanlah tanggung jawabnya dalam itu, dan termasuk juga respect kepada kita para suami karena kita juga respect terhadap dia. Ini kan sebetulnya kan sama seperti Alta bilang kan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita respect pada istri kita, dia sebenarnya kan respect kepada kita kan gitu kan, bukan karena dipaksa tapi betul-betul karena kesadaran dan juga keteladanan kita tunjukkan. Saya kira hal-hal inilah yang perlu kita lakukan dalam rangka kita membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Wah, ini percakapan kita sangat menarik. Saya kira sih akan kita lanjutkan nanti dalam percakapan dengan topik-topik yang lain. Saya kira supaya kita mendapatkan banyak perspektif yang sangat sangat luar biasa. Tapi saya kira ada satu lagi saya kira yang sangat penting tadi itu, karena kan setelah berkeluarga tadi Pak Limson harus membiayai katakanlah adik-adik sekolah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak Limson menjelaskan itu kepada istri pada saat itu bahwa saya sebagai kakak tertua punya tanggung jawab untuk katakanlah menyekolahkan adik-adik dan lain sebagainya, sehingga istri juga karena ini kan mungkin budaya begini kan hanya ada di orang Batak ini kan gitu kan. Nah, sebagaimana katakanlah Pak Limson menjelaskan kepada istri yang bukan orang Batak, sehingga dia pun katakanlah dengan membesar hati berbagi dengan adik-adik yang Pak Limson yang mesti disekolahkan dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Bapak menjelaskan? Jadi begini,
dari awal komunikasi tadi, dari awal saya kasih tahu kondisi saya ini, tanggung jawab saya begini. Tetapi saya adalah orang yang memang tidak akan pernah mau mengalah dengan persoalan ini. Gitu. Ya. Dan saya katakan konsep yang 3 ini tadi, buat saya belum menikmati sekarang. Menikmatinya nanti di belakang. Sekarang ini masih perjuangan ini, pertarungan. Karena contohnya begini, lidah saya kan tidak kaya. Pada saya udah tamat kuliah itu paling yang saya tahu itu asam, makan bakso aja nggak pernah. Asam, pahit, garam, pedas. Itu aja yang kita tahu. Tapi kalau saya makan, buat saya makan itu kenyang. Karena di kampung kan kita gitu. Ya betul. Bahkan sebelum makan nasi makan singgung dulu. Betul. Kenyang itu ukurannya makan. Aduh, saya jadi teringat. Saya jadi teringat makan singkong ini. Rekan-rekan, jadi saya bilang tadi, saya ini tinggal satu kampung yang berdekatan dengan Tanjung ini, dan kita rentangan usia juga nggak jauh, udah pasti juga situasi kita pada saat juga nggak jauh juga kondisinya. Teman-teman sekalian, dulu oleh karena kemiskinan yang luar biasa pada saat itu, hanya sekedar makan nasi saja itu sudah barang mewah buat kita. Sehingga pada saat itu sebelum kita makan nasi, kita mesti makan singkong dulu. Setelah setengah kenyang, baru ditutup dengan nasi. Begitulah kira-kira kemiskinan kita pada saat itu, kita berjalan di kampung itu, dan itu seringkali juga kita tidak mendapatkan ikan dan lain sebagainya. Kita hanya garam, kadang-kadang ditaruh dengan air panas, taruh garam, taruh asam, udah kita makan itu aja pada saat itu. Tapi yang luar biasa kan, yang luar biasa adalah kita sehat-sehat. Dan kita bisa pintar-pintar kayak gitu kan. Ini secara ilmu nggak masuk ini kan gitu. Vitamin kita nggak cukup kan gitu kan, protein kita nggak cukup dan lain sebagainya. Tapi kok bisa kita pintar? Disitulah hebatnya Tuhan itu gitu. Makanya saya bilang sama kita, saya bilang sama kita, jangan pokoknya tetap percaya sama Tuhan lah. Sesulit apapun keadaanmu sekarang ini, percaya sama Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita bisa melewati, apalagi pandemi sekarang ini. Tuhan pasti akan tolong kita asal kita betul-betul percaya kepada Tuhan, berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan kita. Karena tadi pengalaman kita makan singkong dulu, setengah kenyang baru nasi dikit. Aja kita bisa sehat, bisa kita kuat dan bisa kita sampai pada seperti yang sekarang ini. Kira-kira silakan terus kali ini bicara singkong ini. Jadi begitulah rasa lidah kita. Sementara di sini istri saya rasanya udah beda. Betul. Dia makan itu menikmati. Betul. Kalau saya tadi makan kenyang. Iya. Dia makan menikmati, dia tahu ini kurang lada, dia tahu ini kurang mecin, dia tahu kurang ini gitu. Makanya sering dikatakan sama saya, bahkan kalau makan kayak perang aja. Karena buat saya fokus kenyang selesai. Iya. Kalau dia rasain, dia nikmati kan. Begitulah perbedaan dengan lingkungannya. Iya, betul. Nah, datang saya dengan keluarga, bapak ibu saya sakit kan. Dia menjadi misalnya, Pak, dia bilang, waktu itu makan masih di Kalboko sana tinggal. Karena kita dari Kemayoran pindah ke sana, karena airport pindah, usaha saya itu ada hubungannya dengan lapangan terbang. Aftur lah, apalah. Dia bilang ke saya, daripada bilang, kasih aja dulu kepada dokter yang dekat di situ. Kalau mereka sakit, datang ke dokter, nggak usah minta bayar, kamu yang berbuat. Dan saya syukurnya adik-adik saya ini juga satu sangat hormat kepada kakaknya. Iya. Dan adik-adik itu bukan orang-orang yang cengeng, semua mau kerja. Jadi ya mereka juga berkarya, kita semua berkarya untuk satu peradaban yang baik. Tapi istri saya ini tidak pernah mau kalau terlambat uang sekolah. Hari ini. Jadi memang kita bekerja keras. Dan akhirnya dia harus benar-benar press. Dan boleh saya katakan, pernikahan kami pertama itu dia sebenarnya tidak menikmati.
Itu rasa syukur saya. Ya. Dia sedang sampai akhir-akhir ini pun ketika banyak masalah kita, dia selalu hadir untuk sesuatu yang memberikan solusi. Jadi di semangat itu, Pak, bukan uangnya. Ya, Uangnya itu menurut saya menyesuaikan. Betul. Ya kan? Dan rasa syukur. Rasa syukur. Betul. Dan dia selalu setia membayar persepuluhan. Wah, luar biasa ini. Itu intinya kalau saya lihat. Betul. Jadi kita, boleh saya katakan, kita nggak pernah berkekurangan. Iya. Nggak pernah berkekurangan. Ada salah. Ya. Memang kan Tuhan menjanjikan kan. Tuhan menjanjikan kalau kita lakukan apa yang Tuhan firmankan, ya jelas Dia akan berkati kita. Saya kira kan gitu kan. Apalagi bicara perpuluhan itu jelas sekali kan Tuhan bilang bahwa dia mungkin salah satunya ayat dalam Alkitab di mana Tuhan berkata, ujilah aku. Betul. Apakah aku tidak akan membalas kepadamu dengan berkelimpahan kan gitu kan? Aku akan usir belalang pengerim, belalang pelompat kan gitu, itu kan janji Tuhan. Menurut saya itu yang kadang-kadang orang tidak pahami, sehingga akhirnya kita mengelola keuangan kita hanya sebatas pola pikir kita kan gitu. Orang istilah begini, saya tidak kasih perpuluhan saja, uang bulanan saya udah cukup. Apalagi sekarang saya mesti potong 10%, ya tambah habis lah. Nah, kita lupa bahwa di balik itu ada tangan Tuhan kan gitu kan. Ada tangan Tuhan yang memberi kepada kita dengan cara-cara yang ajaib. Kan Alkitab bilang kan kalau Tuhan sudah buka pintu, siapa yang bisa tutup? Betul. Sebaliknya kalau Tuhan sudah tutup pintu, kita bagaimanapun juga nggak bisa buka pintu itu. Saya kira ini sih hal-hal yang mesti dipahami oleh setiap orang sekarang ini, khususnya pada masa-masa yang sulit ini. Andalkan Tuhan lah. Andalkan Tuhan pasti akan. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk membuka pintu berkat kepadamu. Asal apa? Asal lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Kita kan seringkali kan hanya minta Tuhan lakukan bagiannya, tapi kita nggak lakukan bagian kita. Lakukan dong bagianmu, lakukan kewajibanmu. Tuhan akan lakukan juga apa yang melakukan, sehingga kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit pun pasti akan Tuhan berkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Wah, ini percakapan yang luar biasa ini. Kita berharap kita bercakap-cakap ke depan lagi topik-topik yang lain supaya saudara juga diberkati Tuhan, kita juga diberkati Tuhan, dan kita dikuatkan Tuhan pada masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Saya kira mungkin begitu dulu Pak Lincoln ya. Jadi sekali lagi, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Lincoln ini karena saya bilang tadi opung saya itu murnenggolan. Jadi ini adalah orang pernah bilang matanya hari. Kita harus hormati dia. Mudah-mudahan sharing kita ini bisa menjadi berkat. Ya, betul kepada mereka-mereka yang melihat obrolan kita ini. Betul. Tuhan berkati, sehat selalu. Amin. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Sampai bertemu kembali.